Selamat siang pemirsa, saya Mayrelis Ajahri akan memberitakan mengenai meningkatnya kasus virus HIV di kalangan remaja, membuat banyak sekali korban yang tidak mendapatkan pengobatan dikarenakan belum ada obat untuk penyakit tersebut. Berikut kondisi korban-korban yang terjangkit virus HIV. Selamat siang pemirsa, informasi terkini akan meliput mengenai lokasi UGD terkini yang ditempati oleh banyaknya pasien yang terjangkit virus HIV. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban dengan Bapak siapa? Saya Rifan Alfian. Bapak siapanya korban? Saya sebagai adiknya korban. Baik, Pak Rifan, saya di sini akan menanyakan beberapa hal terkait dengan penyakit yang diderita oleh korban. Yang pertama ada bagaimana asal muasal korban bisa terkena penyakit tersebut. Pada saat sedang mengalami gejala penyakit ini, korban sering mengeluh karena sering nyeri otot dan badannya lemas-lemas dan kadang suhu badannya naik. Oke, bagaimana kondisi keadaan korban sekarang? Korban sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit dan sedang di ruang intensif dan mungkin keadaannya sekarang sudah mulai kritis. Baik, terima kasih Pak Rifan. Bagaimana penularan virus HIV bisa terjadi? Virus HIV tersebut bisa menempel ke tubuh manusia melalui sel reseptor CD4 dan itu tuh fase tersebut tidak berlangsung lebih dari 30 menit. Biasanya virus HIV ini bisa masuk ke tubuh melalui banyak cara, mulai dari transplantasi organ, terus dari transfusi darah juga, terus abis itu seks bebas dan banyak lagi. Gejala yang biasanya dirasakan korban yang terjangkit virus HIV seperti apa sih? Banyak ya sebenarnya gejalanya, mulai dari demam, terus abis itu banyak yang korban tersebut tuh mengeluh nyeri otot, terus abis itu mual-mual, abis itu diare terus menerus, dan juga biasanya berkeringat di malam hari. Bagaimana para tenaga kesehatan mendeteksi virus HIV bisa terjangkit ke suatu individu? Biasanya dokter mulai tes melalui tes darah atau enggak tes air liur, dan itu tuh bisa mendeteksi antibodi kepada virus HIV tersebut. Bagaimana cara pencegahan dari virus HIV tersebut? Mulai melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, terus menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, lalu melakukan sunat untuk pria, dan menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Apakah ada pengobatan untuk korban virus HIV? Hingga saat ini, 2024, belum ada obat yang bisa mengobati virus HIV ini. Ketika virus HIV pertama kali memasuki aliran darah manusia, virus tersebut beredar ke seluruh tubuh permukaan pelindung HIV yang bertabur protein tertentu yang disebut GP120 dan di dalamnya terdapat kapsid yang berisi RNA virus dan enzim virus. Awalnya, protein GP120 pada virus hanya mampu mengikat ke protein permukaan sel pada makrofag yang disebut reseptor CD4. Protein reseptor kedua, CCR5, juga harus ada pada makrofag agar virus dapat memasuki sel melalui endositosis. RNA virus dan enzim dilepaskan ke dalam sitoplasma sel. DNA virus kemudian berpindah ke inti sel, di mana ia berintegrasi ke dalam DNA sel inang. Transkripsi DNA di dalam inti sekarang menghasilkan produksi RNA virus. RNA virus ini dapat berfungsi sebagai genom untuk virus baru dan dapat digunakan sebagai messenger RNA untuk menghasilkan protein virus selama translasi oleh ribosom.
Virus lengkap dirakit dan dilepaskan dari sel melalui ekstositosis yang menyebabkan sedikit kerusakan pada makrofag. Siklus HIV melalui makrofag akan berlangsung selama jangka waktu tertentu dan terus berkembang biak sambil menimbulkan sedikit kerusakan pada tubuh. Akhirnya, gen yang mengkode protein GP120 diubah melalui mutasi. Protein GP120 yang diubah koreseptornya sekarang berikatan dengan koreseptor lain, CXCR4, yang ditemukan pada permukaan sel CD4 plus T. Proses yang sama terjadi di dalam sel T yang menghasilkan partikel virus baru. Namun, ketika virus baru ini meninggalkan sel T, mereka memecah membran plasma yang kemudian membunuh sel tersebut. Karena virus baru dilepaskan, menyerang dan menghancurkan sel T lainnya. Respon imun tubuh melemah dan mengarah langsung pada timbulnya AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus menyerang kekebalan tubuh manusia. Tentunya HIV berbeda dengan AIDS. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, kondisi yang timbul karena rusaknya sistem pertahanan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada tahun 1987 sampai dengan 2017, setidaknya ada 280.623 orang terjangkit virus HIV. Dan pada rentang tahun yang sama, kasus AIDS mencapai angka 102.677 korban yang terjangkit virus tersebut. Berikut adalah beberapa cara penularan virus HIV. Yang pertama adalah hubungan seks, kedua adalah menyusui, ketiga penggunaan jarum suntik, dan terakhir adalah transfusi darah. Selanjutnya ada beberapa langkah untuk pencegahan. Penggunaan kondom saat berhubungan seks, tidak bergonta-ganti pasangan, tidak berbagi jarum suntik atau jarum bekas. Lalu bagi perempuan, bila sudah terjangkit lebih baik tidak menyusui. Lalu yang terakhir ada ARV atau antiretroviral, yang merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat pemburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.